Semangat pagi, senang berkenalan dengan Anda. Perkenalkan, saya Bambang Prakuso, CEO Alpha Theta Literasi Indonesia dan trainer utama Alpha Theta Manpower Academy. Anda sedang berada di situs www.alphatheta.it. Ini adalah situs resmi Alpha Theta Indonesia. Di situs ini kami bicara tentang pelatihan offline dan pelatihan online. Namun khusus untuk online, kami punya website lagi namanya www.alphatheta.xyz. Di alphatheta.it, kami memperkenalkan tentang Alpha Theta Indonesia, sejarah, visi misi, strategi, klien, dan memperkenalkan CEO serta trainer Alpha Theta Indonesia Manpower Academy. Alpha Theta sudah berdiri sejak tahun 1987 dengan nama Lem Juri. Lem Juri adalah penyelenggara pelatihan jarak jauh bidang jurnalistik. Sejak tahun 1987 sampai dengan 1999, kami telah melatih sekitar 5.000 calon jurnalis di seluruh Indonesia melalui pelatihan jarak jauh. Sejak tahun 2007, Alpha Theta telah berubah nama menjadi Alpha Theta Indonesia Manpower Academy dengan badan hukum yang berubah-ubah, mulai dari yayasan dan kemudian menjadi PT. Saya sendiri adalah pelatih utama Alpha Theta Indonesia dengan latar belakang pendidikan ilmu komunikasi. Saya berpengalaman sebagai wartawan, public relation, marketing manager, event organizer. Kami memiliki visi mewujudkan Indonesia Dream dalam waktu 5 tahun. Apa itu Indonesia Dream? Adalah terciptanya masyarakat yang cerdas, mandiri, sejahtera, dan berakhlak. Tentu saja kami tidak bisa mewujudkan Indonesia Dream tanpa bantuan pemerintah. Bagaimana strategi untuk mewujudkan Indonesia Dream adalah merevolusi mental bangsa kita. Revolusi mental harus memiliki suatu rangkaian pelatihan. Kami telah menciptakan lebih dari 50 judul, bahkan hampir 100 judul pelatihan, baik kelas jauh maupun kelas dekat. Beberapa pelatihan kami fokuskan pada revolusi mental. Revolusi mental paripurna, dari rakyat untuk rakyat. Paripurna artinya lengkap, yakni revolusi akhlak berbasis agama, revolusi moral berbasis Pancasila, revolusi budi pekerti berbasis budaya, dan revolusi mindset berbasis mind power. Dari keseluruhan pilar revolusi mental, yang paling universal adalah mind, otak manusia. Agama seorang boleh berbeda, ideologi seseorang boleh berbeda, budaya seorang boleh berbeda, tapi pola pikir, sifat pikiran, cara kerja pikiran, dan hukum pikiran adalah sama. Karena itu, sebagai seorang trainer dan motivator, kami bisa membantu pemerintah merumuskan bagaimana merevolusi mental berbasis mind. Mengapa harus mind? Karena apa yang diajarkan dalam revolusi mental berbasis mind power atau neuroscience adalah bagaimana kita mengenali pikiran kita, mengenali otak kita, cara kerja pikiran kita, cara memberdayakan pikiran kita. Dengan pengenalan itu, kita bisa memprogram pikiran kita untuk masa depan yang lebih baik, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Menurut Alexander Paulus, 80% kesuksesan atau kegagalan manusia ditentukan oleh mindset. Apakah mindset itu? Ya, banyak orang yang mengatakan pola pikir. Itu adalah sinonimnya. Tapi bagaimana definisi mindset? Ini yang banyak orang tidak tahu. Mindset adalah pola pikir atau cara berpikir yang salah atau benar yang diyakini sebagai kebenaran. Jadi artinya setiap orang meyakini mindsetnya lah yang benar. Para teroris meyakini bahwa dia sudah melakukan yang benar sesuai dengan keyakinannya. Itulah mindset. Mindset tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Dari sudut pandang mereka sendiri. Itulah sebabnya banyak orang mengatakan mindset sulit diubah. Ya, sulit diubah kalau kita tidak mengetahui tentang ilmu tentang pikiran. Karena pikiran memiliki cara kerja dan memiliki hukumnya sendiri. Jadi, untuk melakukan revolusi mental yang paling cepat, mudah, dan murah adalah mengajarkan kepada seorang tentang otak manusia atau pikiran manusia. Bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara memberdayakannya. Seperti Anda ketahui bahwa kita baru menggunakan 0,001 dari potensi pikiran kita. Bayangkan begitu banyak potensi pikiran kita yang masih tertidur.
Bagaimana cara membangunkannya? Ya, Anda harus belajar tentang ilmu pikiran. Nah, karena itulah dasar dari pelatihan Alpha Theta seluruhnya adalah mind, cara berpikir. Karena itu, kami percaya dengan mengajarkan ilmu pikiran, kita akan mampu mengubah pola pikir kita. Nah, bagaimana cara mengubah mindset? Selain mengajarkan ilmu pikiran adalah wajibkan baca. Mari kita lihat negara-negara maju di dunia. Bahwa mereka maju adalah karena mereka banyak membaca, banyak menggali ilmu pengetahuan. Bagaimana nasib negara yang malas baca? Mereka tertinggal karena mereka merasa dirinya paling benar, padahal buku yang dibaca sangat sedikit, bahkan tidak baca buku sama sekali. Orang yang paling bahaya di muka bumi ini adalah orang yang membaca satu buku, yang hanya berpikir dari satu wajah, tanpa mampu melihat dari sudut pandang lain. Karena itulah, kalau pemerintah serius ingin menangani masalah revolusi mental, cukup mengajarkan ke semua sekolah tentang ilmu pikiran, dan wajib baca buku. Karena dengan baca buku, kita bisa merubah mindset kita dengan mudah. Karena itu, Alpha Theta memiliki strategi bagaimana merubah mentalitas bangsa kita melalui pelajaran revolusi mindset berbasis mind power. Dan yang kedua adalah mewajibkan baca buku. Yang ketiga adalah mewajibkan menguasai bagaimana caranya membaca yang cepat dan efektif. Berikutnya adalah melakukan kompetisi. Jika kita melakukan ini, saya yakin bangsa kita dalam 5 tahun akan berubah. Tentu saja kami tidak bisa bekerja sendiri. Jika pemerintah kebijakannya masih itu-itu saja dan tidak berani melakukan wajib baca pada masyarakatnya, ya sudah, kita akan menjadi negara tertinggal. Apa yang terjadi jika bangsa kita mewajibkan setiap orang yang ingin masuk dalam dunia pendidikan, baik menengah maupun tinggi, diwajibkan membaca buku untuk menentukan apakah dia diterima atau tidak. Kemudian, seorang bisa lulus atau tidak juga ditentukan dari berapa banyak buku yang dia baca sebelum lulus. Seperti yang dilakukan oleh Thailand. Para siswa di Thailand harus mampu baca 5 buku sebelum mereka lulus. Menurut saya ini terlalu sedikit. Kami menggaransi bangsa kita mampu membaca sampai dengan 50 buku dalam waktu 1 tahun. Jauh di atas Jepang yang hanya 13 tahun dan Eropa yang 24 buku per tahun. Caranya adalah wajibkan baca buku, ajarkan kepada mereka tentang baca cepat, dan lakukan kompetisi. Hanya dengan cara itu, pemerintah bisa melakukan revolusi mental. Jika tidak, jangan berharap kita mewujudkan Indonesia Dream. Jika pemerintah mendukung, kami memiliki target 5 tahun untuk mewujudkan Indonesia Dream, 2 tahun untuk menciptakan bangsa kita menjadi bangsa pembaca yang efektif atau pembaca cepat. Jauh di atas Thailand, jauh di atas Singapura, dan jauh di atas Jepang maupun Eropa. Persoalannya bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Strategi yang kami lakukan adalah, kalau pemerintah menyetujui, pemerintah mendukung, kita ciptakan 2 trainer baca cepat di tiap kabupaten atau kota. Mereka kita targetkan untuk serentak melakukan pelatihan baca cepat, dan pemerintah mengiringinya dengan wajib baca. Jika pemerintah belum mau mengeluarkan kebijakan wajib baca buku, maka sekolah bisa mengeluarkan kebijakan itu. Ketika sekolah mewajibkan baca buku, maka para guru dan para siswa akan mencari cara bagaimana mereka bisa membaca dengan cepat. Di saat itu, pelatihan tentang speed reading bisa masuk. Tidak mesti dari kami, tapi juga bisa dari kami. Karena kami punya metode, namanya BSCA, Baca Sangat Cepat Alpha Theta. Suatu metode yang sudah kami rumuskan, mengetahui teknik membaca 1 hari 5 buku. Jika teknik membaca 1 hari 5 buku saja bisa, tentunya 52 buku dalam waktu 1 tahun, itu bukan masalah. Yang penting adalah komitmen dan disiplin para guru dan kepala sekolah. Jika kita bekerja sama, saya yakin bangsa kita mampu keluar dari permasalahan bangsa yang saat ini di mata dunia. Kita adalah negara dengan mutu pendidikan terendah di dunia, yang ditandai dengan rendahnya minat dan kecepatan baca bangsa kita, rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Dengan melakukan revolusi mental, dengan serangkaian pelatihan yang kami sudah siapkan, kita bisa menghadapi era industri 4.0 dan 5.0 dengan optimis. Banyak generasi kita yang tidak paham apa yang terjadi di era tersebut. Sampai saat ini pun banyak pendidikan yang masih mempersiapkan tenaga kerja yang dalam waktu dekat akan sudah tidak ada lagi. Banyak sarjana yang sudah mengeluarkan biaya besar ketika lulus kecewa karena pekerjaan yang dicita-citakannya sudah tidak ada lagi. McKinsey mengatakan, pekerjaan yang akan hilang itu adalah pekerjaan seperti pengacara, dokter, guru,
dosen, profesor akan hilang. Karena kita bisa kuliah di Harvard University dari Jakarta. Karena itu, para guru tidak hanya memikirkan diri sendiri. Kita harus mempersiapkan masa depan anak kita. Bahwa masa yang akan datang tidak akan menjadi milik mereka kalau mereka kurang wawasan, kurang ilmu pengetahuan, karena malas membaca. Dan sekolah harus mulai mewajibkan baca. Baca tidak sembarang baca, tapi membaca dengan ilmu pengetahuan. Membaca dengan speed reading, karena terbukti negara-negara yang menggunakan speed reading, yang mengajarkan speed reading adalah negara-negara yang sukses. Tanpa mengajarkan speed reading, bayangkan kita hanya akan menjadi pembaca dengan kecepatan 200 kpm. Bandingkan dengan Amerika yang sudah 25.000 kpm dan Cina sudah 100.000 kpm. Apa yang terjadi dengan bangsa kita kalau kita membiarkan terus kondisi ini? Kita tidak melakukan wajib baca. Siapapun presidennya, negara ini akan kolaps. Apa program kita yang bisa membangun manusia Indonesia yang lebih baik? Alfateta selama ini aktif memberikan masukan kepada pemerintah. Memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan 7 kali, pada Presiden SBY 7 kali, kepada Presiden Jokowi 11 kali, semuanya terabaikan. Alfateta berharap, walaupun kondisi pendidikan kita tidak baik-baik saja, tapi jangan tunggu kondisi membaik. Lakukan sesuatu agar kondisi membaik. Para kepala sekolah, bantu kami. Wajibkan baca di sekolah masing-masing. Berikan ilmu pengetahuan mengenai baca cepat, mind mapping. Jika kita berhasil melakukan revolusi mental, maka kita akan bisa berdiri sejajar dengan bangsa maju di dunia. Kedua, kita bisa menghadapi era industri 4.0 dan 5.0. Alfateta selain memberikan pelatihan langsung, juga memberikan pelatihan jarak jauh agar dapat diikuti oleh semua orang dimanapun dan kapanpun. Tidak saja memberikan pelatihan, Alfateta mengajak setiap orang menjadi trainer, menjadi event organizer, menjadi marketing dan perwakilan agar misi kami tercapai sekalipun mungkin pemerintah sulit untuk kita harapkan. Alfateta juga menyadari bahwa kita menghadapi masa yang lebih sulit di masa-masa depan. Karena itu Alfateta juga melakukan kolaborasi dengan siapapun. Saat ini kami sedang mengumpulkan setiap orang dan lembaga yang punya potensi, yang dapat kita jadikan satu untuk kita bekerja sama. Banyak para pensiunan kita yang tidak mampu melakukan apapun setelah mereka pensiun. Mereka membawa ilmunya ke liang lahat. Alfateta berpikir bagaimana caranya kita mengumpulkan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki sebelum mereka dipanggil oleh Sang Khalik. Bagaimana kita memanfaatkan para pemuda kita untuk membantu mereka yang gaptek, mereka yang punya ilmu pengetahuan tapi tidak bisa menerjemahkannya ke dalam bahasa ilmu pengetahuan yang bisa diajarkan. Kita manfaatkan pemuda-pemuda kita yang punya kemampuan di bidang digital. Setiap orang, apakah tua dan muda, kami yakin punya potensi, punya talenta yang bisa kita jual atau kita manfaatkan untuk membantu sesama. Inilah impian kami, dan kami saat ini sedang mewujudkannya. Kami telah merangkul beberapa orang dan lembaga. Kami telah membuat urun rembuk nasional. Bagaimana caranya kita mengumpulkan potensi ini dan bekerja sama untuk keuntungan bersama demi kemajuan bangsa ini, demi terwujudnya Indonesia Dream, terciptanya masyarakat yang cerdas, mandiri, sejahtera, dan berakhlak. Silakan pelajari website ini. Di sini Anda bisa mengetahui begitu banyaknya pelatihan-pelatihan yang dimiliki Alfateta, baik offline maupun online. Kami saat ini sedang mengumpulkan pelatihan-pelatihan yang tersebar, yang ada di internet dan ada di perorangan, untuk kami satukan dalam sebuah website atau katalog, dan kita bersama-sama memasarkannya. Sehingga banyak pilihan. Kita tidak perlu ego bahwa pelatihan kita lebih baik dan kita memasarkan pelatihan kita sendiri. Tidak, kita harus bersama-sama, bergotong royong memasarkan pelatihan itu. Kalau Anda seorang instruktur, pelatihannya dibeli, maka ada unsur-unsur yang akan kita bagi, seperti marketing, event organizer, manajemen, dan Anda tidak menjadi seorang trainer sendirian. Anda bisa dibantu oleh trainer-trainer yang ada di daerah. Saatnya kita tidak ego, bersama kita bisa. Salam Alfateta, salam Power Ranger, siap berubah.